Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Helieti, kelas 5B. Saya akan menjelaskan tentang standar proses atau SP. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup 1. Perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Lalu perencanaan proses yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini terdapat silabus dan RPP. Silabus ini sendiri sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau madrasah, atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran, atau pusat kegiatan guru dan dinas pendidikan. Yang selanjutnya perencanaan proses pembelajaran itu ada RPP. RPP ini dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Lalu RPP ini disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Kemudian ada pelaksanaan proses pembelajaran. Pada pelaksanaan proses pembelajaran itu terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Saya akan menjelaskan pada kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan ini, yang dilakukan oleh guru yaitu menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, lalu menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Lalu ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Lalu yang terakhir ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini dibagi menjadi 5. Bersama dengan peserta didik atau sendiri membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran. Lalu melakukan penelitian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Lalu memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dan bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Lalu menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian ada penilaian hasil pembelajaran. Dalam penilaian ini
dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk portofolio, dan penilaian diri, penilaian hasil pembelajaran menggunakan standar penilaian pendidikan dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran. Lalu ada pengawasan proses pembelajaran. Dalam pengawasan proses pembelajaran ini ada 4 kegiatan. Yang pertama pemantauan, supervisi, pelaporan, dan tindak lanjut. Pemantauan ini dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Dilakukan dengan cara diskusi, kelompok, terfokus, pengamatan, pencatatan, perkembangan wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. Lalu ada supervisi. Supervisi ini dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Lalu ada kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. Kemudian pelaporan. Pelaporan ini adalah hasil kegiatan pemantauan supervisi dan evaluasi proses pembelajaran. Disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan. Lalu ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini merupakan hasil pengawasan yang dilakukan dalam bentuk penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar. Lalu pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.